Para pembelajar yang terkasih, sebelum kita memulai membahas kitab suci Perjanjian Baru, Bapak akan mengajak kalian melakukan satu perbuatan baik, yaitu like video ini, subscribe, dan share kepada teman-teman ataupun rekan-rekan Anda, juga Bapak Ibu guru kalian. Kitab suci Perjanjian Baru, pembahasan ini akan membawa kalian pada sebuah pemahaman mengapa disebut perjanjian, lalu isi perjanjian baru itu apa, proses terbentuknya, lalu bagaimana. Para pembelajar memahami isi kitab suci itu tidak mudah. Pada pokok pembahasan sebelumnya kita sudah membahas kitab suci Perjanjian Baru, Perjanjian Lama. Nah, untuk memahami isi kitab suci membutuhkan yang namanya usaha, membutuhkan ketekunan sekaligus bimbingan Roh Kudus. Paulus dalam suratnya yang kedua kepada Timotius mengatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu kitab suci, itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Santo Hieronymus berkata, jika Anda tidak mengenal kitab suci, berarti Anda tidak mengenal Kristus. Lalu Konsili Vatikan kedua di dalam Dei Verbum artikel 25 mendesak agar semua orang beriman sesering mungkin membaca kitab suci. Untuk apa sih? Agar memperoleh sebuah pengertian yang mulia mengenai Yesus Kristus. Anak-anak, mengapa kitab suci yang kita punya itu disebut Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru? Pertama, di dalamnya hubungan antara Allah dengan manusia itu, hubungan antara Allah dengan manusia digambarkan sebagai sebuah relasi, sebuah perjanjian. Relasi dalam sebuah perjanjian. Di situ ada kesepakatan. Allah sepakat akan melindungi manusia, karena itu manusia harus menyembah Allah. Itu ada di dalam Keluaran 19 sampai Keluaran bab 24. Nah, perjanjian itu di dalam Perjanjian Lama, perjanjian antara Allah dengan manusia itu diikat dengan darah anak domba. Darah domba yang dikurbankan. Nah, sedangkan di dalam Perjanjian Baru, perjanjian itu diikat dengan darah Putra Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus yang disalibkan. Umat manusia di dalam perjanjian baru itu adalah Israel baru, dan itu adalah gereja dan anggotanya. Jadi kita ini, gereja dan anggotanya, ini adalah Israel baru. Perjanjian kita dengan Allah diikat oleh darah Yesus sendiri. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar di samping itu. Gambar di samping itu tampak wajah depan atau wajah samping. Coba perhatikan. Nah, kalau kalian melihat wajah itu tampak wajah depan, atau kalian melihat, oh, wajah itu tampak wajah samping, sebenarnya kedua-duanya sama. Hanya saja ditentukan oleh sudut pandang. Bagi kalian yang memandang gambar itu wajahnya tampak depan, sudut pandangnya akan berbeda dengan kalau melihat gambar itu wajah tampak samping. Kebenaran itu ditentukan oleh sudut pandang atau dari sisi mana kalian memandangnya. Karena itu kalau mau berdebat, mau diskusi terkait dengan topik tertentu, sudut pandangnya harus disamakan dulu. Kalau sudut pandangnya tidak sama, tentu perdebatan tidak akan pernah selesai. Nah, demikian juga dengan kitab suci.
Ada sebuah kisah di dalam kitab suci, contoh saja ini Yesus memberi makan 5.000 orang, berada di Matius 14 ayat 13 sampai 21. Kalau teman-teman membacanya dari awal sampai akhir, maka akan terlihat bahwa di situ dikatakan tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, suruhlah, ini para murid, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Lalu Yesus mengatakan, tidak perlu mereka pergi, kamu yang harus memberi mereka makan. Lalu para murid mengatakan, tidak ada makanan pada kami. Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus mengatakan, bawalah kemari. Kemudian di situ diceritakan Yesus berdoa memberkati itu, lalu membagikan, minta kepada para murid supaya memberikan kepada orang-orang yang hadir di situ. Dan orang-orang yang hadir di situ semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang itu mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, dan potongannya itu ada 12 bakul penuh. Dikatakan yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Para pembelajar, apa yang mau disampaikan? Pesan apa yang mau disampaikan kepada kita dengan kisah ini? Itu sangat ditentukan oleh sudut pandangnya. Mari kita lihat. Kalau dilihat dari sudut pandang, Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan, maka pesan yang mau disampaikan adalah di situ Yesus membuat mujizat. Di situ mau disampaikan inilah kealahan Yesus yang menggandakan roti sehingga dari 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, yang bisa membuat makanan berlimpah-limpah, membuat mujizat, itu hanyalah Allah. Maka kalau dilihat dari sisi ini, yang mau dikatakan adalah sisi kealahan Yesus. Nah, berbeda jika yang digunakan adalah sudut pandang anak kecil yang mau berbagi. 5 roti dan 2 ikan itu kan punya anak kecil. Anak ini berbagi ikan, dan ikan dan roti itu adalah bekal si anak. Maka yang mau disampaikan apa? Yang mau disampaikan adalah anak ini memberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Apalagi jika itu yang meminta adalah Yesus. Maka pesan yang mau disampaikan, kalau Yesus meminta sesuatu dari diri kita, berikan. Karena Yesus akan menggunakan itu, menggunakan kita untuk apa? Untuk kemaslahatan, untuk kemanfaatan, untuk kebergunaan banyak orang. Nah, yang ketiga, kalau dilihat dari sudut pandang orang banyak rela tidak makan dan berjalan jauh meninggalkan kenyamanan untuk mendengarkan dan mengikuti Yesus, pesan yang mau disampaikan adalah untuk mengikuti Yesus, kita harus mau mengorbankan ketidaknyamanan. Kita harus mau meninggalkan sisi nyaman kita, keegoisan diri, untuk mengikuti Yesus, mendengarkan Yesus, itu saudara. Jadi pesan apa yang terkandung di dalam kitab suci tergantung dari sudut pandang mana kita membaca pesan itu. Karena itu melihat sudut pandang yang digunakan oleh pengarang kitab suci itu sangat penting agar kita bisa memahami maknanya. Nah, anak-anak memahami 27 kitab suci di dalam perjanjian baru. Jadi di dalam kitab suci perjanjian baru itu ada 27 kitab. Bagian pertama itu ada 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Setelah 4 Injil itu disusul kisah para rasul, itu dikarang oleh Lukas. Lalu disusul bagian ketiga ada surat-surat Paulus, itu ada 14. Lalu disusul bagian keempat surat Katolik ada 7. Lalu yang terakhir adalah kitab Wahyu, sehingga ada 27 kitab di dalam kitab suci perjanjian baru, saudara. Lalu bagaimana proses terbentuknya kitab suci perjanjian baru? Kitab suci perjanjian baru itu terbentuk di dalam kurun waktu 100 tahun
setelah Yesus naik ke surga. Para murid awalnya tidak berpikir untuk membukukan kisah mengenai Yesus. Mereka hanya fokus pada belajar mendengarkan ajaran Yesus dan mengikuti Yesus. Tetapi setelah Yesus bangkit, mereka baru menyadari arti penting kehadiran Yesus bagi di dalam hidup mereka dan bagi banyak orang. Bahwa Yesus itu adalah penggenapan janji Allah sebagai juru selamat dan Tuhan. Nah, semangat mereka makin berkobar-kobar pada hari Pantekosta saat itu turunnya Roh Kudus. Makin banyak orang percaya kepada Yesus. Mereka banyak tersebar di berbagai macam tempat. Para murid mulai menuliskan apa yang mereka ajarkan dan mereka saksikan mengenai Yesus itu mereka tulis. Lalu dikirim kepada jemaat-jemaat orang-orang tertentu supaya orang-orang itu, jemaat-jemaat itu hidupnya sesuai dengan ajaran Yesus. Disinilah maka terbentuk Injil dan surat-surat yang digunakan sebagai pengajaran iman. Bisa dipahami karena itu maka jika kita menemukan perbedaan di dalamnya ada berbagai macam gaya bahasa, ada penekanan ajaran-ajaran, karena memang surat-surat atau tulisan-tulisan itu dibuat, disampaikan, itu dikondisikan, disesuaikan dengan kondisi jemaat. Disesuaikan dengan situasi orang yang mau menerima surat itu. Nah, untuk lebih mudah memahami kitab suci Perjanjian Baru, baik jika kita memahami periode tahun hidup Yesus sampai terbentuknya kitab suci secara utuh yang disebut kanonisasi. Jadi, kitab suci secara utuh 12 kitab itu adalah namanya kanonisasi. Nah, kelahiran dan karya Yesus. Yesus itu lahir sekitar tahun 6 atau tahun 7 atau tahun 6 sebelum Masehi sampai tahun 30 Masehi. Yesus lahir di Nazaret, wilayah Galilea, tahun 6 atau 7 sebelum Masehi. Yesus itu seorang Yahudi yang sangat saleh, menaati hukum dengan penuh semangat. Sekitar tahun 27 atau 28 Masehi, Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian dia berkarya berkeliling di seluruh Galilea dan Yudea untuk mewartakan kerajaan Allah. Saudara, anak-anak, ketika Yesus lahir dan tampil di depan umum, pada saat itu Palestina berada di bawah kekuasaan Roma yang dipimpin oleh Kaisar Agustus, dan di Palestina itu ada tokoh Herodes Agung, itu seperti raja bayangan, raja boneka yang ditunjuk oleh Romawi. Keadaan Palestina yang dijajah oleh Roma itu menimbulkan kebencian di dalam hati orang-orang Yahudi terhadap orang Roma dan terhadap pemimpin-pemimpin mereka yang menjadi boneka dari kerajaan Roma. Mereka percaya bahwa Allah itu setia, dan Allah akan mendampingi dan menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan. Allah akan membebaskan mereka melalui tokoh bangsa yang disebut Mesias. Dan Yohanes pun mewartakan akan hal itu. Di dalam pewartaannya, anak-anak, Yohanes menyebut Yesus sebagai tokoh yang dinantikan itu. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Setelah dibaptis oleh Yohanes, Yesus mewartakan penyelamatan Allah. Di sini ada perbedaan antara pewartaan yang disampaikan oleh Yohanes mengenai campur tangan Allah dengan pewartaan yang disampaikan oleh Yesus. Kalau Yohanes mewartakan bahwa campur tangan Allah menyelamatkan bangsa Israel itu akan terjadi secara mengerikan, secara dahsyat. Sementara Yesus mewartakan bahwa campur tangan Allah itu terjadi secara lembut, seperti yang diwartakan Yesaya. Coba anak-anak membuka kitab Yesaya bab 40 ayat 11, bab 52 ayat 7 sampai 10. Di situ akan kelihatan bagaimana tokoh yang diutus oleh Allah itu hidup diperlakukan tapi tidak mau membalas kekerasan. Nah, Yesus mengajar dengan menggunakan apa? Perumpamaan dan mujizat. Yesus mengajar dengan gaya yang sangat berbeda dengan para imam ahli Taurat. Yesus bahkan kadang dalam tanda kutip melanggar aturan-aturan hukum Taurat, terutama mengenai hari Sabat. Nah, hal ini menimbulkan kebencian dari orang Farisi, para imam, dan tokoh umat.
Lalu kebencian mereka itu seringkali kalau kita baca di kitab suci ditunjukkan dengan cara mereka melontarkan pertanyaan untuk menjebak Yesus, supaya Yesus itu, jawaban dari pertanyaan itu, Yesus melakukan penghinaan terhadap agama Yahudi, dan dengan demikian bisa apa? Bisa dihukum. Usaha mereka untuk menangkap Yesus itu berhasil. Yesus ditangkap, kemudian diadili oleh pengadilan agama, namanya Sanhedrin. Pengadilan agama itu namanya Sanhedrin. Yesus diputuskan untuk dihukum mati. Mereka membawa Yesus kepada penguasa Romawi, waktu itu Pontius Pilatus. Untuk apa? Untuk mengizinkan menghukum mati Yesus. Nah, atas desakan banyak orang, akhirnya Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus di kayu salib. Nah, itu kemungkinan besar terjadi pada tahun 30 Masehi, 7 April. Para murid, karena Yesus ditangkap, para murid itu lari meninggalkan Yesus. Bahkan Petrus itu menyangkal, kita tahu Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Yesus disalibkan dan wafat, para murid bersembunyi karena takut terhadap tentara Romawi. Pada hari ketiga, apa yang terjadi? Dikabarkan Yesus bangkit dari kubur. Memang tidak ada laporan persis siapa yang melihat itu. Yang disampaikan mengenai kebangkitan itu hanyalah makam yang kosong. Nah, makam yang kosong dengan hanya menyisakan kain kafan, serta ada malaikat yang memberitakan kebangkitan Yesus. Dan beberapa hari kemudian, para murid mengalami Yesus menampakkan diri kepada mereka. Peristiwa kebangkitan Yesus itu memperkokoh iman mereka bahwa mereka makin percaya kalau Yesus itu sungguh-sungguh Mesias Putra Allah, Tuhan dan Penyelamat. Mereka semakin yakin akan segala sesuatu yang telah diwartakan di dalam perjanjian lama tentang Mesias. Dan hal itu dilihat terlaksana di dalam diri Yesus. Nah, antara tahun 40 sampai 120 Masehi itu adalah penyusunan perjanjian baru. Yesus pasti tidak menulis apapun berkaitan dengan karya-karya dan sabdanya. Tidak juga menyuruh para muridnya untuk menuliskannya, meskipun Yesus sendiri bisa membaca dan menulis. Di dalam Lukas 4 ayat 17-19, Yohanes 8-6, di situ kita lihat Yesus membacakan kitab suci perjanjian lama, lalu menyampaikan pengajaran. Para pembelajar, karangan tertua dari kitab suci perjanjian baru itu adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Itu ditulis sekitar tahun 40-an. Sedangkan yang paling akhir itu surat 2 Petrus tahun 120-an. Setelah generasi pertama mulai menghilang, ini adalah para rasul, sudah meninggal, maka dibutuhkan tulisan-tulisan mengenai Yesus yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka muncul karangan-karangan yang masih berupa potongan-potongan. Kisah sengsara, mujizat-mujizat, kumpulan sabda, kumpulan perumpamaan, dan sebagainya. Dari situ akhirnya disusunlah Injil dan kisah para rasul sampai akhirnya seperti yang kita punya saat ini, lengkap seperti itu. Nah, itu adalah prosesnya terbentuknya. Lalu kita saat ini bicara mengenai kanon. Itu terbentuk tahun 120 sampai 400 Masehi pembentukan kanon. Yang dimaksud kanon itu daftar. Daftar nama-nama kitab-kitab yang dianggap sebagai kitab suci. Pada tahun 300 Masehi secara umum yang sudah diterima sebagai kitab suci adalah ada 4 Injil seperti sekarang, 13 surat Rasul Paulus, 1 kisah para rasul, 1 Petrus, 1 Yohanes, dan Wahyu. Pada tahun 400 barulah perbedaan pendapat dalam hal jumlah kitab suci itu hampir seluruhnya hilang. Pada tahun 367 Betrich itu pemimpin gereja di timur, di Alexandria, yang bernama Athanasius itu menyusun daftar kitab suci yang termasuk perjanjian baru. Jumlahnya ada 27 seperti yang sekarang kita miliki. Dan demikian juga konsili Hippo, konsili Kartago itu menetapkan daftar yang sama. Jadi daftar kitab-kitab yang kita pakai saat ini itu sebenarnya adalah disusun oleh Athanasius. Ke-27 kitab tersebut, anak-anak, intinya itu bicara tentang Yesus Kristus, karyanya, sabdanya, tuntunannya, dan hidupnya.
dengan cara dan gaya penulisan yang masing-masing berbeda. Kitab suci Perjanjian Baru bentuknya ada yang bentuk kisah, baik perjalanan atau mujizat, ada bentuk perumpamaan, ada bentuk ajaran, ada bentuk surat, ada bentuk nubuat. Nah, keempat Injil kita lihat, ada Injil apa tadi? Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kitab suci Perjanjian Baru ini dibuka dengan 4 Injil. Sebagian besar isinya berupa apa? Cerita mengenai Yesus selagi hidup di dunia, karyanya, wejangan-wejangannya, dan perjuangannya. Nah, ingat, Injil itu sebagian besar isinya berupa cerita mengenai Yesus selama hidupnya di dunia, karya-karyanya, wejangan-wejangannya, dan perjuangannya. Tulisan mereka berhenti dengan kisah tentang Yesus yang menampakkan diri sesudah bangkit dari antara orang mati. Dan mengingat isinya, maka keempat kitab Injil itu dipandang sebagai kitab yang paling utama, yang paling penting, karena apa? Berisi apa? Berisi mengenai Yesus selama hidupnya, karya-karyanya, wejangan-wejangannya, dan perjuangannya. Nah, setelah keempat Injil itu lalu disusul kisah para rasul. Sebenarnya ini bukan kisah semua rasul, tapi kisah tentang apa? Tentang apa yang terjadi setelah Yesus wafat dan bangkit. Kisah para rasul munculnya, di sini kita bisa melihat di dalam kisah para rasul itu munculnya jemaat pertama dan perkembangannya. Ada 2 tokoh besar yang diulas di situ, bicara banyak di situ, yaitu Petrus dan Paulus. Setelah kisah para rasul, kita akan menjumpai 21 surat-surat, tulisan yang gaya penulisannya gaya penulisan surat. Isinya wejangan, anjuran, ajaran yang bermacam-macam tentang hidup yang sesuai dengan ajaran Yesus itu seperti apa. Nah, itu ditulis oleh Paulus, Yakobus, dan tokoh lain yang ditujukan untuk jemaat dan orang-orang tertentu. Yang ditulis untuk jemaat itu surat-surat Paulus. Yang ditulis ditujukan untuk orang-orang tertentu itu disebut surat Katolik, dan itu ada 7, saudara. Nah, yang terakhir adalah Wahyu. Kitab Wahyu ini tulisan terakhir dikarang oleh Yohanes. Kitab ini berisi serangkaian penglihatan, vision, mengenai hal ihwal umat Kristen dan dunia seluruhnya. Di situ ada dia mendapatkan apa? Mendapatkan penglihatan, mendapatkan vision. Kitab ini terarah ke masa depan atau akhir zaman nanti seperti apa, dan sekaligus merupakan rangkuman atau penegasan tentang karya keselamatan Allah. Nah, sebagai bahan refleksi, anak-anak, coba kalian pilih salah satu dari perikop ini. Setelah itu kamu tuliskan apa pesan yang terkandung di dalam bacaan itu. Kalian bisa pilih dari surat kedua Yohanes, bab 5 ayat 1-5. Yang kedua, surat pertama Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 4 ayat 6-20, kisah para rasul, dan Yohanes, serta Lukas 17 ayat 11-19. Anak-anak, para pembelajar, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, lakukan refleksi ini, semoga Anda mendapatkan penguatan. Kita tutup dengan doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat melakukan refleksi, Tuhan memberkati. Berkah dalam